akan kita ambil satu tema yang sangat penting, yaitu kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, para nabi dan para rasul, dakwah inti mereka adalah, atau inti dakwah mereka inilah dia, wujub ifradullah bil ibadah, wujub ifradillah bil ibadah, kewajiban mengesahkan atau mengikhlaskan, menghususkan ibadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentunya sejak terjadinya kesyirikan di tengah umat sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, sejak terjadinya kesyirikan di tengah umat, Tuan, sejak kapan mulai terjadinya syirik di tengah umat ini? Berembe? Sejak Nabi Adam ada, aduh pacuan. Panan. Aduh ndak turut tuan. Ya. Sejak kaum Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam bertauhid semuanya. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia ini umat yang satu. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, dari Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Nuh 10 qurun, ada 10 abad semuanya bertauhid. Dari kaum Nabi Nuh lah mulai apa? Terjadi kesyirikan. Nah, sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam, inti dakwahnya inilah dia, kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini makna al-ibadah wal usulul lati tubna 'alaiha. Apa yang dikatakan ibadah dan apa pondasi-pondasi ibadah. Ibadah didefinisikan oleh para ulama kita asal dari kata tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Maka ketika disuruh salat, londo salat, nurut kita salat, berarti namanya kepatuhan. Disuruh mengorban, londo, nurut kita untuk mengorban, inilah dikatakan kepatuhan, ibadah. Maka itu sebabnya dikatakan hamba sahaya. Kenapa? Karena si hamba ini patuh kepada siapa? Tuannya. Maka terkadang orang-orang sufi ya, atau tarekat suka bertanya, apa katanya? Apa nejak tersembah Allah ini? Kan begitu kata mereka ya. Apanya disembah oleh Allah? Namanya beribadah itu patuh. Anda nurut atau tidak, ngikuti perintahnya atau tidak, itulah namanya menghambakan diri. Ketika disuruh bertauhid, patuh bertauhid, ini namanya dia menghambakan diri kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Disuruh mengeluarkan hartanya berzakat, dia keluarkan, patuh dia. Inilah namanya apa? Menghambakan
menghambakan diri, patuh dan tunduk. Ini asal dari kata makna apa? Ibadah. Kepatuhan dan ketundukan. Wa syar'an, adapun secara syarak, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhai, ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi. Inilah dikatakan apa? Ibadah. Jadi apapun perbuatan, apapun ucapan, kalau perbuatan dan ucapan itu disenangi oleh Allah, mana buktinya disenangi? Diperintah. Mana buktinya disenangi? Dikasih pahala. Mana buktinya disenangi? Disanjung yang mengerjakannya. Nah, itu caranya kalau mau tahu ibadah itu. Ibadah apa tidak? Ada perintah, 1. Dicintai, 2. Dianjurkan, 3. Dikasih pahala yang mengerjakannya, 4. Dipuji yang mengerjakannya, 5. Diancam siapa yang meninggalkannya, 6. Ini caranya kalau mau tahu ibadah apa tidak. Jadi apapun perbuatan, ucapan, dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, luar yang nampak maupun yang tersembunyi, maka ini semuanya dikatakan apa? Ibadah. Dan akan datang lagi insyaallah penjelasannya ketika menyebutkan beberapa macam bentuk ibadah. Inilah dia definisi al-ibadah. Berikutnya, pondasi ibadah. Wa yatubna ala 3 arkan. Ibadah yang nampak maupun tersembunyi, ucapan maupun perbuatan, harus didasari dengan 3 pondasi, baru ibadah kita benar. Harus didasari dengan 3 pondasi. Al-awwal, pondasi yang pertama, kamalul hubbi lil ma'budi subhanah. Sempurna kecintaan kita kepada Allah, sehingga orang yang cinta kepada Allah ketika disuruh tidak ada yang berat baginya. Kenapa? Karena dia cinta. Sebagaimana seorang suami yang cinta kepada istrinya, apapun disuruh oleh istrinya bagaimana? Ya siap. Berembe ramli, harus siap. Kenapa? Itu namanya cinta. Nah, jadi ketika kita beribadah kepada Allah, cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, enggak ada yang berat bagi kita. Kenapa? Karena kita senang sama Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih cinta hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dia pokok yang pertama dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Kamalul hub. Kita beribadah ini harus penuh dengan rasa apa? Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Karena dengan cinta ini kita tidak akan berat mengerjakan ibadah itu. Maka lihat, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhah. Apa kata beliau? Pentingnya rasa cinta di dalam beribadah kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala.
Beliau berbicara tentang ibadah salat. Dan kita tahu para hadirin, orang yang salat disebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ila shalah, orang-orang munafik itu ketika mereka salat qamu kusala, mereka bangunnya malas-malasan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, yang bagi liman arada an yusalli, hendaklah bagi orang yang ingin salat an yaquma bitalqin atau biwajhin taliqin, hendaklah dia bangun melaksanakan salat itu dengan wajah yang cerah ceria. Wajah apa? Cerah ceria. Ya, atau beliau mengatakan yukrahu ayyaquma ar-rajul ila shalah wa huwa kaslan, dibenci seseorang ya bangun salat itu malas. Nah, jangan malas-malasan. Walakin yaqum ilaih taliqal wajh, tetapi bangunnya itu dengan wajah cerah ceria. Jadi wajahnya harus apa? Ceria. Jadi tidak boleh kita bermalas-malasan. Azimur raghbah, keinginannya tinggi untuk salat. Syadidul farah, bahagia salat. Kenapa? Fa innahu yunajillah, karena dia akan berbincang dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, orang bisa gembira seperti itu kalau dia apa? Cinta. Ini pokok yang pertama. Ar-ruknu tsani, pokok yang kedua, kamalur raja. Harus sempurna harapan kita ketika ibadah itu para hadirin. Bagaimana? Raja thawabillah azza wa jalla wa qabulil amal. Berharap pahala dari Allah azza wa jalla atas amalannya. Berharap amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian dia sungguh-sungguh untuk ibadah. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Isra ayat yang ke-57, wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan berhijrah. Ingat, bukan saja hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Tetapi yang paling inti adalah karena itu sudah tidak ada yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu namanya orang hijrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-muhajir man hajara ma nahallah. Orang berhijrah itu adalah yang meninggalkan larangan Allah. Ya, saya masih ngudut. Ya, engkah ngudut. Nah, berarti apa? Dia baru hijrah. Yang masih merokok, berhenti merokok. Bagaimana? Alhamdulillah sudah hijrah saya sekarang. Ya. Yang masih riba, tobat dia riba. Ya. Oh, sekarang saya sudah hijrah. Nah, itu dia sabda Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang namanya orang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla.
Ya, dulu dia berbuat syirik, bertinggalkan perbuatan-perbuatan syiriknya, maka itulah yang dikatakan apa? Orang hijrah. Iya, dari Makkah ke Madinah sudah tidak ada. Karena apa? Makkah negeri Islam. Baik. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Wajahadu fi sabilillah. Suratul Baqarah 218. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka disifati orang beriman di sini dan mengerjakan amal soleh itu mereka yarjun. Mereka orang yang berharap. Maka kita ibadah wajib kita berharap amalan kita diterima. Maka lihat Nabi Allah Ibrahim dan Ismail setelah mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah dari kami. Taqabbal minna. Harapannya apa? Amalannya diterima. Kemudian apa kata Allah tentang para nabi? Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi itu segera dalam segala kebaikan dan mereka berdoa beribadah kepada Allah raghaban, penuh rasa harap, wa rahaba, dan penuh rasa takut. Rukun yang ketiga, kamalul khaufi minallah, sempurna takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takut bagaimana? Takut jangan-jangan amalan kita tidak diterima, ibadah itu tidak diterima. Takut bagaimana? Jangan-jangan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Isra pada ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut kepada siksa Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi suratul Anbiya ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat, para nabi itu adalah orang-orang yang paling segera mengerjakan kebaikan. Lihat kisah Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Apa kata Allah? Inni ara fil manam, hai nak, aku melihat dalam mimpiku. Apa yang dilihat? Dia menyembelih anaknya, satu-satunya anak yang dinanti-nanti. Tiba-tiba Allah suruh untuk apa? Menyembelihnya. Aneh, kira-kira kalau kita ini bagaimana para jemaah? Andai kata tidak diganti sama Allah pakai domba. La ilaha illallah. Anak yang kita paling sayang siap dikorban. Tapi apa? Anak beriman kepada Allah, bapak beriman kepada Allah. Ya abatif al ma tu'mar. Hai bapak, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan temui aku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Jadi para nabi itu yusari'una fil khairat, orang yang paling segera mengerjakan apa? Kebaikan. Kemudian apa? Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka berdoa kepada Allah, beribadah penuh rasa harap, dan berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk dan patuh kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang tiga ini dikatakan apa? Arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah di dalam hati. Ulangin Ramil, matikan. Ulangin tiga itu.
Apa? Saya pencatatan ini. Penuh rasa cinta. Terus. Ya, penuh rasa harap. Terus. Ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, 3 pokok ini para jamaah Allah kumpulkan di dalam suratul Fatihah dalam 3 ayat. 3 pokok ini. Mana dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini adalah di dalamnya cinta. Karena yang namanya pujian itu ats-tsana'u bil jamil ma'a kamalil hubb. Namanya pujian itu memuji dengan yang terindah dibarengi dengan rasa cinta. Itu nama pujian. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Tapi sebelumnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di dalamnya apa? Rasa cinta. Kenapa? Allah yang kasih nikmat. Namanya pemberi nikmat dicintai apa tidak? Kita senang apa tidak? Tiap hari dikasih hadiah terus. Senang? Senang, sekali setahun aja senang. Apalagi tiap hari. Dan Allah Azza wa Jalla bukan hitungan hari, tiap detik. Mana dia? Oksigen. Mana dia bisa berjalan? Mana dia bisa mencium bau? Mana dia bisa melihat? Apa yang kurang para jamaah? Apa yang kurang? Ya. Ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini di dalamnya apa? Ar-Raja. Yang disifati dengan kasih sayang berarti apa? Diharapkan rahmatnya. Diharapkan kasih sayangnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ayat yang ketiga fihal khauf. Kenapa takut? Malikul jaza, raja atau yang memiliki pembalasan, yang memiliki hisab, maka kita takut kepadanya. Ya, kita takut dibawa keluar anaknya supaya tidak mengganggu. Baik. Jadi di dalam ketiga ayat ini terkumpul 3 pokok rukun ibadah al-qalbiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini apa? Cinta. Allah kasih nikmat, maka pantas untuk dicintai. Ar-Rahmanir Rahim. Harap. Kenapa? Karena Allah yang punya rahmat. Maliki yaumiddin, penguasa yang memiliki hari pembalasan. Namanya kita dibalas, takut apa tidak? Takut. Maka oleh karena itu apa kata para ulama kita menjelaskan? Ya, 3 pokok ini mereka mengatakan man abadallah bil hubbi wahdahu. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, fahuwa zindiqun. Dia ini orang zindiq. Orang kafir pura-pura masuk Islam. Yang kedua, wa man abadallah birraja'i wahdahu. Beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, fahuwa murji, maka dia orang murji'ah. Yang ketiga, wa man abadallah bil khaufi wahdahu, hanya karena takut saja, fahuwa haruri, maka dia kelompok khawarij. Al mu'minul muwahhid, orang yang beriman yang bertauhid itu kumpul yang 3 ini. Dia ibadah kepada Allah
dengan penuh rasa cinta, dibarengi dengan penuh rasa harap, dan dibarengi penuh dengan rasa takut. Inilah dikatakan al-mu'minul muwahhid, orang yang beriman, yang bertauhid. Maka lihat suratul Fatihah, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. 3 ayat ini mengumpulkan rukun ibadah hati tadi. Maka oleh karena itu setelah itu baru Allah menyebutkan iyyaka na'budu, ay a'buduka ya rabbi hadhihi tsalath. Itu artinya, ya Allah, aku beribadah kepadamu dengan 3 pokok ini. Jadi setelah yang 3 ini baru datang kalimat apa? Iyyaka na'budu. Ya Allah, ya, dengan 3 hal ini aku beribadah kepadamu. Aku cinta kepadamu, terdapat dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Aku berharap kepadamu, terdapat pada kalimat ar-rahmanir rahim. Aku takut akan siksamu dan hukumanmu, ini terdapat dalam kalimat maliki yaumiddin. Maka 3 pondasi ini tidak boleh tidak ada dalam diri seorang mukmin setiap dia beribadah. Maka disebutkan oleh para ulama kita, hal yang 3 ini seperti burung terbang. Ada kepala, ada sayap. Burung apa bisa terbang tanpa nyawa dan kepala? Tidak bisa, itulah dia cinta. Sayap kiri kanan, khauf dan ar-raja. Dan yang mampu mewujudkan ini hanyalah orang-orang beriman. Dan yang terdepan mewujudkan ini adalah sebagaimana kita sebutkan tadi, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul yang Allah tabaraka wa taala sebutkan tentang mereka dalam suratul Anbiya ayat yang ke-90 tersebut. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang segera dalam melaksanakan kebaikan. Berbicara tentang apa saja, tentu yang paling terdepan siapa? Para nabi. Yang terdepan para rasul. Kemudian lihat ketika mereka berdoa, ketika mereka beribadah, di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna mimma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Jadi mereka yang terdepan, mereka yang kita contoh ini, mereka yang paling sempurna mewujudkan rukun ibadah yang 3 ini. Berbicara tentang kecintaan, siapa yang paling cinta kepada Allah kalau bukan para nabi? Maka lihat ketika menyebut tanda cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ini juga di dalamnya ada tanda cintanya seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla di dalam dia beribadah. Apa itu? Ittiba kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau belum ittiba kepada Nabi, belum dia melaksanakan rukun yang pertama ini. Kenapa Pak? Kamalul mahabbah. Jadi Allah mengatakan dalam surat Ali Imran itu,
Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah azza wa jalla mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Syartu mahabbatillah, syarat cinta kepada Allah itu ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, orang kalau belum ittiba kepada Nabi, belum dia dikatakan melaksanakan rukun ibadah. Belum ada rasa cintanya kepada Allah. Kecintaan kepada Allah bukan dengan lisan, tetapi kecintaan kepada Allah itu dibuktikan dengan praktik. Apa praktik nyatanya cinta Allah? Ittiba, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adamul ibtida', jangan buat-buat cara. Jangan menyelisihi cara dan praktik Nabi dalam beragama. Maka selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, satu, ketika berwudu, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ketika berbicara tentang salat, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika berbicara tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambillah akan kalian tata cara hajiku. Karena ini dia kamalul hub, sempurna cinta kepada Allah, enggak bisa kecuali ikut Nabi alaihi salatu wasallam. Itu syarat mutlak. Karena ittiba itu ya bukan lisan, ya bukan apa? Bukan lisan. Ittiba itu praktek, itu ittiba. Maka lihat disebut kalau Imam Ahmad di dalam usul sunnah, poin pertama beliau mengatakan apa? Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip akidah itu, ini muridnya Imam Syafi'i, prinsip akidah itu at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat fil ilm, segi ilmu, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh praktik mereka. Maka ini dijadikan sebagai prinsip apa? Akidah. Dan bukan sekedar lisan, tetapi apa? Praktik. Maka lihat Ibnu Umar, sahabat-sahabat yang lainnya, ya, aplikasi penerapan dari cinta mereka itu ketika Ibnu Umar haji. Bayangkan para jamaah, di mana tempat Nabi berhenti, dia berusaha berhenti di sana. Kenapa? Oh, karena Nabi berhenti di sini. Karena ini bukti namanya apa? Cinta. Ada juga kisah dibawakan dalam silsilah sahihah. Orang-orang dari Bahrain datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nabi alaihi salatu wasallam berwudu. Kebiasaan sahabat, di saat Nabi berwudu, wudunya diserbu. Mereka tabarruk. Apa? Cari barokah dengan bekas wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun bekas Nabi secara umum.
Lalu Nabi SAW bertanya, "Loh, kenapa kalian lakukan?" "Ya Rasulullah, karena kami cinta kepada engkau. Mudah-mudahan dengan sebab ini kami dicintai oleh Allah," kata mereka. "Maukah aku tunjuki kepada kalian yang lebih baik dari itu?" Lalu Nabi SAW memberitakan amalan yang dikerjakan. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya al-mahabbah, kecintaan itu bukan lisan, tapi mahabbah itu adalah praktik. Maka pantas disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian yang lainnya, ayat yang tadi dalam surat Al-Imran itu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," ayat yang ke-31 itu dikatakan apa? Ayatul imtihani wal ikhtibar. Itu adalah ayat ujian dan ayat cobaan. Ikut Nabi alaihi salatu wassalam, ikuti praktiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuklah kita ke dalam golongan orang yang betul-betul cinta. Ingat jazanya, balasannya bukan satu, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. 2, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah azza wa jalla mengampuni kalian. Dan itulah memang balasan ibadah. Maka penting sekali para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, diperhatikan 3 pokok rukun ibadah di dalam hati. Beribadahlah kepada Allah azza wa jalla dengan penuh rasa apa? Cinta. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa harap. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut. Jangan ambil satu saja meninggalkan yang lainnya. Ambil satu saja meninggalkan lain, itulah dia akibatnya. Cinta saja, oh saya ibadah kepada Allah karena cinta, saya tidak takut neraka, saya juga tidak berharap surga. Akhirnya apa? Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Yo kembe ini aja. Surga dia tersemel, taman neraka dia bani. La ilaha illallah. Kalau para nabi berharap surga, takut neraka, maka itu adalah ucapan manusia, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Di sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi suami saya saat ini tidak bisa berkorban, namun alhamdulillah ada kelapangan rezeki. Kalau anda berkorban, baiknya atas nama siapa? Kita katakan ya, siapa yang punya korban silahkan di atas namanya, tetapi boleh dia mengikutkan satu keluarga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Masa iddah, bolehkah ikut berjamaah salat di masjid? Kita katakan bahwasanya dia tidak boleh keluar rumah perjalanan safar. Adapun kalau wanita, tentu lebih utama dia salat di dalam rumahnya. Ya, lebih utama salat di dalam rumahnya, apalagi masa iddah tentu lebih bagus dia itu di rumahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini.
Eh, Ustadz, kalau dirawat di RS, apakah sholatnya harus menghadap kiblat? Ketika ada kemampuan, ya harus menghadap kiblat. Tidak boleh tidak menghadap kiblat kalau ada tapi ketika tidak ada kemampuan, fawallu wujuhakum syatra, arahnya. Tapi kalau tidak juga, ya ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, timur dan barat itu semuanya termasuk apa? Qiblat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana seorang yang hukumnya orang kawin cerai, ini musibah. Ya. Kenapa? Dia kawin itu bukan tujuan untuk cerai. Kawin itu bagaimana membentuk rumah tangga. Maka kalau kawin cerai ini apa? Zalim. Ya, tidak memperhatikan kewajibannya sebagai sang suami, dan dia telah melalaikan tugas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Muslim, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah pada istri-istri kalian. Wallahu taala ala wa alam. Apabila selesai salat, waktu salat sudah habis, kita mengetahui pakaian kita gunakan najis, insyaallah tidak ada masalah kalau sudah habis waktu salat. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana salat disentuh oleh menggunakan pempes yang ada najis? Kan di dalam najis, bukan di luar. Ya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana seharusnya jika kita dalam perjalanan waktu sholat sudah masuk sedangkan pakaian najis? Kita katakan, ya harus ada salinan. Kalau tidak ada salinan sementara akan habis waktu, fattaqullaha mastata'tum, boleh dia sholat dalam keadaan seperti itu. Bentuk dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Itulah dia fungsi dari variasi, supaya divariasikan, ya, supaya semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita laksanakan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, pernah ada kejadian seorang imam lupa membaca sami Allah liman hamidah ketika bangun dari ruku. Kemudian dia mengulang rukunya. Jamaah yang perempuan bingung karena berada di balik hijab. Bagaimana seharusnya? Kita katakan, ya, apa hukum dari at-tasmi'? Hukum dari at-tasmi', ya, setelah ruku, apakah dia itu bagian dari rukun atau dari wajib? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Maka andai kata dia wajib, tidak perlu diulangi, cukup nanti dengan sujud sahwi, selesai. Ya. Tapi andai kata misalkan begitu dia bangun, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tetap nanti dia itu sujud sahwi. Kenapa? Untuk menghilangkan gangguan syaitan. Wa hadza huwa ar-rajih wallahu taala ala wa alam. Jadi tidak perlu mengulangi ruku kembali. Ya, justru ini pindah dari yang wajib kepada dari rukun kepada wajib ini, atau dari wajib kepada rukun ini tidak tepat. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, bolehkah kita berzikir pagi petang dengan membaca buku zikir? Kenapa tidak boleh? Kalau belum hafal silahkan. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh BPKB kendaraan dijadikan sebagai jaminan? Kita katakan boleh. Tetapi tentu yang punya uang tidak boleh memakai BPKB itu nanti untuk ngambil bank. Ya, itu hanya sebagai jaminan, ketika tidak bisa bayar cabut. Wallahu taala ala wa alam. Apa dampak negatif dari onani? Dampak negatifnya jelas, ini adalah perbuatan dosa besar karena menikahi tangannya.
Maka disebut oleh Allah Azza wa Jalla, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Yang boleh itu istrinya atau hamba-hamba sahayanya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang mencari selain dari itu maka dia melampaui batas. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Berapa rakaat salat sunat taubat? Kapan waktunya? Salat sunat taubat 2 rakaat. Kapan waktunya? Ya kalau sudah maksiat. Jadi salat sunat taubat itu bukan tiap hari. Kecuali kalau tiap hari ngerjakan maksiat. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Kalau kita habis salat wajib ingin salat sunnah, apakah harus pindah? Iya, sebaiknya pindah kalau langsung setelah salam. Tapi kalau tidak, maka berzikir boleh di tempat itu juga setelah berzikir. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mana dahulukan ibadah kurban atau kalau ada yang pinjam uang hutang? Ya tergantung sekarang mana yang lebih memerlukan dan mana yang lebih darurat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.